Oke, selamat pagi. Oke, Oke, kami akan mempresentasikan praktikum term project supply chain management dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Adrianus Herman Aiwori Wanggai. Rekan saya selanjutnya. Aditya Prasetyo Wibowo. Zaki Zakaria Ansori. Adeline Maritza. Oke, kali ini kita membahas studi kasus pada perusahaan FMCG dan retail. Oke, slide berikutnya. Oke, untuk latar belakang, jadi pada slide yang telah tercantum ini tantangan yang kita hadapi oleh perusahaan FMCG dan retail berdasarkan studi kasus yang diberikan lebih rinci. Nah, kasus-kasus yang ada di sini, yang pertama kasus perusahaan FMCG pada modul 2, Eskor, perusahaan harus mengelola rantai pasok produk tidak tahan lama dengan mengurangi lead time dan menekan biaya untuk menjaga kesegaran produk dan kepuasan konsumen. Yang kedua, kasus perusahaan FMCG pada modul 3, risk assessment, perusahaan perlu mengidentifikasi dan mengelola risiko di 5 departemen yang utama, yaitu purchasing, manufacturing, warehousing, sales, dan logistik. Yang selanjutnya, kasus perusahaan FMCG pada modul 4, MCDM, perusahaan harus mencari supplier kemasan botol yang baru yang setelah supplier langganan berhenti beroperasi. Yang terakhir yaitu kasus retail pada modul 5, data visualization. Perusahaan kehilangan banyak konsumen pada 2020 akibat kegagalan forecasting stock yang disebabkan ketidakmampuan menganalisa data penjualan historis. Next. Untuk slide berikutnya, slide keempat, saya serahkan pada rekan saya, Zaki. Baik, terima kasih atas paparannya. Kami lanjutkan. Di dalam slide ini kita melihat bisnis proses dan skor model, di mana dari masalah yang sudah diketahui sebelumnya, maka dilakukan analisis proses bisnis saat ini. Berikut merupakan bisnis proses flowchart perusahaan seperti yang ditunjukkan dalam slide. Kemudian proses bisnis perusahaan menunjukkan beberapa tantangan yang berdampak pada lead time dan biaya, terutama untuk produk yang tidak tahan lama. Berikut merupakan bisnis flowchart perusahaan tantangan utama yang teridentifikasi. Bisa dilihat di dalam slide terlampir. Selanjutnya, di slide selanjutnya kita dapat melihat evaluasi kinerja dengan skor model. Dari sini dapat diketahui bahwa skor total adalah 81/100 atau dalam kondisi baik, namun menyoroti area yang memerlukan perbaikan signifikan. Di dalam skor kinerja per proses ini ada beberapa informasi terkait dengan skor, yaitu pada bagian plan atau perencanaan nilainya adalah 70/100, terhambat oleh penjadwalan manual. Kemudian di source pengadaan, kinerja menurut dari hasil ini adalah kinerjanya baik, namun dapat dilihat bahwa biaya transfer masih tinggi. Selanjutnya di proses elemen make atau di bagian produksi, efisiensi sudah bagus, sangat efisien 100/100, namun biaya material cukup tinggi. Kita bisa melihat di bagian atribut cost-nya itu skornya sangat rendah, yaitu 60/100. Kemudian untuk di bagian delivery atau pengiriman,
Unggul dalam adaptasi 95/100, namun akurasi kuantitas perlu ditingkatkan. Kemudian selanjutnya di elemen return atau pengembalian, titik terlemah dengan skor sangat rendah, hanya 50/100 karena proses manual yang lambat dan mahal. Oke, selanjutnya di supply chain risk assessment, mungkin Kak Aditya bisa melanjutkan. Supply dari masalah yang sudah diketahui, maka dilakukan identifikasi resiko krisis FMIA. Berikut merupakan analisis full mode and effective analysis, mengidentifikasi resiko dengan risk priority number dan risk severity tertinggi di setiap departemen. Supply chain risk assessment, identifikasi resiko, costing, keterlambatan pengiriman bahan baku, RPN-nya 240, manufacturing, kerusakan mesin produksi, RPM-nya 240, RSP-nya 48, browsing, produk rusak atau kadaluarsa, RPM-nya 168, sales, penurunan tingkat penjualan, RPM-nya 252, logistik, keterlambatan pengiriman produk, RPM-nya 210, RCV-nya 42. Teks selanjutnya. Prinsip Pareto 80/20 menunjukkan bahwa mayoritas dampak negatif berasal dari sejumlah kecil resiko kritis. Berdasarkan Pareto Chart of Risk atau RPN, didapatkan analisis RPM 80% dampak berasal dari resiko dengan RPM 174 seperti kerusakan mesin produksi dan keterlambatan pengiriman. Berdasarkan Pareto of Chart RPM, didapatkan analisis RPM 80% berasal dari resiko RPM 174 seperti kerusakan mesin dan keterlambatan. Berdasarkan Pareto Chart Risk RCV, didapatkan analisis RCV 80% dampak berasal dari resiko dengan RCV 29,3 seperti kesalahan strategi penjualan dan kualitas produk tidak standar. Next, scatter plot RPM versus RCV memetakan resiko ke dalam 4 kuadran untuk memprioritas tindakan. Kuadran 1 atau resiko krisis, fokus utama mitigasi berisi 9 resiko dengan frekuensi dan dampak tinggi seperti kerusakan mesin, keterlambatan pengiriman, dan penurunan penjualan. Kuadran 2 dan 4 resiko yang perlu diperhatikan khusus seperti kelangkaan bahan baku dan kesalahan informasi pengiriman. Kuadran 3 resiko rendah perlu dipantau secara rutin, contohnya kelebihan investasi. Analisis host of risk atau mengidentifikasi akar penyebab risiko risk dan potensi dengan agregat risk potensi atau RAP tertinggi. Top 3 risk agregat A11, supplier tidak mengirim bahan baku sesuai dengan pesanan atau ARP 1176. A14, kurangnya quality control terhadap produk ARP 1071. A8, kelalaian tenaga kerja ARP 918. Berdasarkan analisa HOR, strategi mitigasi paling efektif telah didefinisikan untuk mengatasi risk prioritas.
Strategi mitigasi paling efektif PA 9, peringkat 1 menerapkan vendor rating system dan audit berkala atau efektivitas 22401. PA 3, predikat 2, pelatihan serta secara berkala efektivitas 8330. PA 4, peringkat 3, pengadaan alat inspeksi tambahan atau efektivitas 8009. Fokus pada perbaikan sistem supply, peningkatan kursi dan manajemen SDM adalah kunci untuk mengurangi risiko secara signifikan. Mungkin bisa dilanjut untuk Kak Adel dari Bu. Pada modul multi-kriteria decision making, masalah yang didapati perusahaan adalah berhentinya pemasok utama berhenti beroperasi, dan perusahaan perlu memilih supplier baru menggunakan metode analytical hierarchy process untuk memastikan keputusan yang objektif dan konsisten. Dari hasil analisa comparison menggunakan super decision, maka didapati seluruh perbandingan memiliki nilai inkonsistensi kurang dari 0,1, menandakan hasil yang valid. Next slide. Berdasarkan hasil analisis AHP seperti pada gambar berikut, supplier A adalah pilihan terbaik yang paling sesuai dengan prioritas perusahaan. Supplier A sebagai peringkat 1 unggul pada kriteria harga, yang dimana diskon tertingginya 35% dan jangka waktu pembayarannya yang bagus. Yang kedua adalah supplier C, unggul pada kapabilitas, dengan memenuhi 99% permintaan. Yang ketiga ada supplier E, harga kompetitif namun kapabilitasnya terendah. Next slide. Baik, masuk pada studi kasus untuk modul data visualization yang membahas cara mengatasi kegagalan forecasting dengan Power BI. Di mana pada kasus ini sebuah perusahaan retail mengalami kehilangan konsumen pada tahun 2020 yang disebabkan oleh kesalahan signifikan dalam peramalan stok produk. Akar penyebab kegagalan ini bersumber dari ketidakmampuan perusahaan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data penjualan historis yang bervolume besar secara efektif. Solusi yang diimplementasikan yaitu dirancang sebuah dashboard menggunakan Power BI. Dashboard ini bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi insight yang actionable dan berguna untuk mendukung pengambilan keputusan strategis di tingkat manajemen. Berikut merupakan dashboard Power BI yang dirancang, terdiri dari 4 grafik utama, yaitu sebagai berikut. Next slide. Yang pertama ada grafik untuk analisis penjualan berdasarkan kategori dan ship mode. Berdasarkan grafik ini, dapat diketahui bahwa beberapa subkategori produk seperti chairs, phones, dan storage memiliki tingkat penjualan yang lebih tinggi dibandingkan subkategori lainnya. Mayoritas metode pengiriman yang digunakan adalah standard class dan beberapa menggunakan same day atau first class. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun permintaan terhadap produk-produk tersebut tinggi, perusahaan belum sepenuhnya dapat mengoptimalkan opsi pengiriman cepat. Next slide. Yang kedua ada grafik penjualan bulanan berdasarkan kategori. Grafik ini menunjukkan adanya pola di mana penjualan kategori office supplies mengalami peningkatan signifikan, terutama pada bulan September hingga Desember, yakni lebih dari 3.000 unit per bulan, dari total 38.000 penjualan. Dapat dilihat adanya puncak penjualan menjelang akhir tahun, yang berkaitan dengan kegiatan kantor, liburan, atau akhir anggaran tahunan, yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam perencanaan stok.
Pada tahun-tahun sebelumnya, tren ini tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga menyebabkan kekosongan stok dan hilangnya peluang penjualan. Selanjutnya ada grafik jumlah keuntungan berdasarkan region berupa diagram pie yang dimana kita bisa menganalisis keuntungan per wilayah. Hasilnya menunjukkan ada ketidakmerataan yang signifikan. West Region menjadi kontributor profit tertinggi dengan porsi 37,86%. Central Region menjadi kontributor profit terendah yang hanya menyumbang 13,86% dari total keuntungan. Hal ini menyebabkan perusahaan mungkin akan menyia-nyiakan biaya logistik di wilayah yang kontribusi profitnya rendah. Next slide. Yang keempat ada grafik berupa bar chart yang menunjukkan total sebaran region per kategori produk, menggambarkan bahwa office supplies didistribusikan lebih luas dibandingkan dengan furniture dan teknologi, yaitu tersebar ke hampir 5.000 region. Hal ini menunjukkan bahwa produk dengan sebaran geografis yang luas memiliki peluang jangkauan pasar yang lebih besar. Ini merupakan peluang besar bagi perusahaan untuk lebih memfokuskan pengelolaan rantai pasok, pengiriman, serta strategi promosi pada kategori ini agar hasilnya lebih optimal. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada di bagian kesimpulan, kita dapat menarik beberapa kesimpulan dari praktikum lab yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah digitalisasi adalah kunci dengan menggunakan skor bahwa kinerja unggul dapat dicapai pada proses yang terdigitalisasi. Sementara proses manual seperti penanganan retur memiliki skor yang sangat rendah, sekitar 56/100. Hal itu menjadi penghambat utama. Transformasi digital menurut kelompok kami bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk dapat bersaing di pasar global. Selanjutnya, untuk keputusan harus selaras dengan strategi atau MCDM, bahwa pemilihan supplier A sebagai mitra baru didasarkan pada prioritas utama perusahaan, yaitu harga yang kompetitif. Metode AHP memastikan keputusan ini objektif dan mendukung strategi cost leadership. Kesimpulan selanjutnya, resiko terbesar berasal dari eksternal dan internal, atau dapat dilihat pada bagian risk assessment. Resiko tertinggi berasal dari ketidakandalan supplier dengan nilai ARP 1176 dan kurangnya quality control internal dengan ARP 1071. Ini menegaskan pentingnya manajemen mitra yang ketat dan penguatan proses internal dalam perusahaan. Selanjutnya, data. Kesimpulan selanjutnya adalah data adalah aset strategis. Dapat dilihat pada modul data visualization bahwa saat ini visualisasi data mengungkap tren musiman pada penjualan office supplies dan ketidakmerataan profitabilitas regional. Kegagalan di masa lalu dapat dihindari dengan membangun budaya pengambilan keputusan berbasis data. Saran yang dari kelompok kami bisa sampaikan ada 4 poin, yaitu digitalisasi proses, bahwa perusahaan dapat segera melakukan otomatisasi proses manual yang lambat dan berisiko, terutama pada manajemen retur, validasi pembayaran, dan quality control. Saran yang selanjutnya adalah implementasi mitigasi risiko, bahwa fokuskan sumber daya pada implementasi 3 strategi mitigasi teratas. Terapkan vendor rating system, adakan pelatihan tahap berkala, dan tambah alat inspeksi. Saran selanjutnya adalah formalisasi pengadaan. Segera finalisasi kontrak dengan supplier A dan adopsi kerangka AHP sebagai standar untuk proses seleksi vendor di masa depan. Saran selanjutnya yaitu strategi berbasis data. Gunakan insight dari dashboard untuk optimasi stok musiman. Tawarkan opsi pengiriman premium untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Susun ulang strategi pemasaran dan distribusi berdasarkan kinerja wilayah. Baik, demikian presentasi dari kelompok
atau grup 5 untuk praktikum term project is supply chain management. Kami berharap hasil dari praktikum ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.